terdapat dalam kitab Ulangan. Inti iman dalam perjanjian lama dikenal sebagai Shema. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan, penyembahan, dan pengabdian sepenuhnya kepada Allah kemudian diikuti oleh instruksi tentang ajaran yang mendasari ini dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Sehingga jelas tidak pernah cukup bagi generasi tertentu untuk begitu berfokus pada kesalahan mereka sendiri sehingga mereka gagal dalam tanggung jawab mereka untuk mengajar generasi berikutnya. Dalam teologi Ulangan, praktik dan instruksi tidak dapat dipisahkan. Ketika setiap generasi belajar apa artinya memiliki perintah-perintah Tuhan di hati mereka sendiri dalam konteks mereka sendiri, demikian pula pada saat yang sama mereka memikul kewajiban untuk mengajarkan perintah-perintah itu kepada generasi berikutnya. Sehingga nada ini mirip seperti yang terdapat di dalam Mazmur 78 ini, di mana sang pemazmur telah mempelajari pelajaran-pelajaran yang penting dari orang-orang beriman dari generasi sebelumnya, dan ia kemudian menyatakan suatu tekad bahwa pelajaran ini tidak boleh punah bersama dengan komunitas iman saat ini. Tetapi sebaliknya, pelajaran-pelajaran ini harus terus diajarkan kepada generasi berikutnya. Ada sebuah nada tekad dari ayat yang keempat kita bisa lihat. Tidak akan kami sembunyikan kepada anak mereka, tetapi akan kami ceritakan kepada generasi kemudian, dan lain seterusnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, maksud penulis cukup clear, cukup jelas. Baik generasi saat ini maupun yang akan datang tidak boleh melupakan pelajaran-pelajaran penting daripada sejarah Israel. Oleh karena itu sangat penting bahwa generasi sekarang memainkan sebuah peranan sebagai penghubung antara generasi masa lalu dengan generasi berikutnya. Tanpa itu, maka rantai pembelajaran ini akan terputus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini kita juga dapat melihat bagaimana pemazmur kemudian juga menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang sebenarnya layak untuk dipuji di pada masa lalu. Sehingga hal ini kembali mengingatkan mereka akan kesetiaan Allah yang begitu luar biasa yang diarahkan kepada umatnya di masa lalu. Allah terus bekerja begitu luar biasa Bapak Ibu sekalian dari masa lalu dan sepanjang sejarah manusia untuk kebaikan anak-anaknya. Sehingga mereka tidak boleh melupakan fakta yang penting ini. Allah perjanjian, yaitu Yahweh, telah melakukan tindakan yang penuh dengan kuasa dan begitu menakjubkan untuk menolong umatnya. Sehingga sekali lagi, tidak ada generasi dari komunitas orang percaya yang melupakan ini. Seperti apa yang dikatakan oleh seorang yang bernama Craig Broyles, jika umat Allah ingin mempercayainya sebagai mestinya, kenangan hidup tentang Allah dan tindakan-tindakannya adalah faktor yang krusial. Allah telah menetapkan ketetapan bagi Yakub dan menetapkan hukum di Israel. Mengingat Tuhan bukanlah tugas ilusi sepenuhnya didasarkan pada tradisi lisan. Sangat jelas Bapak Ibu sekalian, nasihat pembukaan pemazmur adalah bahwa generasi ini harus mengingat siapa Tuhan dan menyampaikan pesan harapan itu pada anak mereka. Seringkali di timur dekat kuno Bapak Ibu sekalian mengingat dan menyampaikan ajaran dasar ini biasanya pada cara menghafal cerita, kata demi kata yang diajarkan oleh seorang guru. Namun tugas Israel untuk mengingat perbuatan Tuhan dan tanda petik satu dipermudah dengan menetapkan ketetapan tertulis dan menetapkan hukum tertulis bagi umatnya. Tuhan itu telah membuat pendidikan lintas generasi yang jauh lebih mudah. Umatnya telah dipercayakan dengan kumpulan ajaran-ajaran tertulis yang dengannya sebenarnya mereka bisa dapat mengenal dan memperkenalkan Allah kepada orang lain. Inti pemazmur sekali lagi sangat mirip dengan pesan yang kita baca dalam Ulangan. Melihat bentuk tertulis dari sebuah khotbah dan hukum yang saat ini disampaikan oleh Musa, Yahweh menyatakan kepada umatnya di dalam Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 14. Apa yang dikasih oleh Tuhan?
inti daripada firman atau wahyu yang tertulis adalah supaya mengenal Tuhan itu menjadi lebih enak. Orang nggak terlalu lagi bergantung kepada cerita mulut ke mulut untuk menemukan kebenaran. Ketetapan yang ditetapkan dan hukum yang ditetapkan itu membawa Tuhan itu lebih dekat pada manusia. Itulah tujuan wahyu terus dari Tuhan, yakni membawa Tuhan lebih dekat daripada yang dapat kita bayangkan. Dengan demikian generasi berikutnya pun bisa mengenal Allah. Dalam kitab Ulangan kita juga bisa melihat Bapak Ibu sekalian menjelaskan bahwa ketika kita menerima firman Allah, kita memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan pesan itu kepada generasi berikutnya. Dan pada bagian ini kita bisa melihat bagaimana Mazmur menekankan pentingnya instruksi berkelanjutan tentang menjalani hidup penuh kenangan dan pengabdian kepada Allah dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Sehingga kontinuitas ini ditegaskan dengan beberapa pengulangan yang terjadi seperti kata leluhur atau nenek moyang yang diulang-ulang 3 kali. Lalu kata anak-anak, generasi-generasi memberitahu, mengetahui atau mengajar, semua kata diulang. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa tidaklah cukup hanya untuk menanggapi pengetahuan kita sendiri tentang Allah. Namun setiap generasi harus menanggapi dan mengajarkan pengetahuan yang sejati tentang Allah. Apa yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga dari semua ini maka mereka akan menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Tujuan dari mempelajari firman Tuhan itu sangat jelas. Bahwa setiap generasi itu akan mengenal dan mengasihi Tuhan. Sama halnya tujuan menyampaikan firman Tuhan. Bukanlah supaya anak-anak hanya memperoleh pengetahuan di kepala dan belajar tentang Israel. Terkadang kita itu orang-orang Kristen beberapa mungkin kita merasa dengan kita baca Alkitab aja kita udah cukup. Hanya mentok di intelektual, tapi kita tidak pernah tahu, tidak pernah mengenal siapa Tuhan. Kita tidak pernah melakukan firman itu. Mungkin kita tidak pernah melakukan firman itu. Sebatas hanya sebagai pengetahuan di kepala kita. Mengajarkan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam konteks ini ketika mereka mengajarkan tentang mujizat penyelamatan Tuhan dan firman Tuhan, itu memiliki satu tujuan yang khusus, yaitu bahwa generasi berikutnya harus bertemu dengan Tuhan dan meresponi semua itu. Penyampaian pengetahuan dasar tentang Tuhan bukanlah sebuah tugas akademis. Sebaliknya, ini adalah satu upaya yang dirancang untuk membentuk generasi berikutnya menjadi satu komunitas orang percaya yang takut akan Tuhan dan meresponi Tuhan. Sehingga dengan percaya, mengingat dan memelihara adalah gambaran aktif dari komunitas iman yang sehat. Setiap komunitas umat Tuhan harus meresponi Tuhan dalam diri mereka sendiri dan mengingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan demi umatnya dan dibentuk oleh firman-Nya. Apa yang dikasih Tuhan? Tujuan dari tugas mengajar generasi sekarang diungkapkan dengan baik secara positif maupun secara negatif dalam bagian ini. Di mana selain menumbuhkan kepercayaan dan ketaatan terhadap hukum, terhadap Taurat, tujuan dari tindakan pendidikan ini juga sebenarnya supaya mereka itu mau mengikuti dan harus menghindari kegagalan yang udah pernah terjadi di masa lalu, sehingga mereka tidak melakukan hal ini lagi. Jadi sekali lagi ini merupakan satu nasihat yang ditunjukkan kepada generasi umat Allah saat ini untuk mempelajari pelajaran iman dan pengabdian dari kisah sejarah Israel dan meneruskan kepada generasi berikutnya. Apa yang dikasih Tuhan? Dalam catatan sejarah Israel pada masa lampau diungkap untuk menunjukkan konsistensi karakter Allah dalam menghadapi umatnya sendiri yang terus-menerus tidak setia. Kita sering menemukan dalam Alkitab, kita menemukan begitu banyak kisah-kisah bagaimana umat Tuhan itu tidak setia. Dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana ketidaksetiaan Israel. Mereka berulang kali mencobai Allah, tidak percaya, mengerutu, mereka menolak Allah. Walaupun Tuhan murka dan menghukum, tetapi Bapak Ibu sekalian, Allah tetap kasih anugerah. Tuhan tetap berbelas kasihan kepada mereka. Begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, namun mereka tuh melupakan tangan kasih Tuhan. Mereka lupa tuh yang namanya pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan yang selama ini menyertai mereka dan membalas kasih setianya dengan
bukan dengan taat kepada Tuhan, tapi justru mereka berkhianat dan menyembah berhala. Inilah bangsa Israel. Sampai Allah harus menghukum mereka. Dengan diberikannya sejarah bangsa Israel, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi supaya mereka bisa, bangsa Israel generasi saat ini tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalu mereka mau learn something, mereka mau belajar untuk menghargai keadilan dan kasih yang telah Tuhan nyatakan bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah rasa syukur itu mendorong seorang lelaki tua untuk mengunjungi sebuah dermaga tua yang rusak di pesisir timur Florida. Setiap Jumat malam hingga kematiannya pada tahun 1973, ia berjalan perlahan dan sedikit membungkuk sambil membawa satu seember besar udang. Burung-burung camar akan berbondong-bondong mendatangi lelaki tua ini. Lalu ia akan memberi burung-burung itu makan. Bertahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, pada Oktober 1942, ada seorang kapten yang bernama Eddie Rickenbacker sedang menjalankan misi dengan pesawat B-17 untuk menyampaikan satu message penting kepada seorang jenderal yang bernama Douglas MacArthur di New Guinea. Namun ada jalan memutar yang tak terduga yang akan kemudian melemparkan Kapten Eddie ini ke dalam satu petualangan yang paling mengerikan dalam hidupnya. Sehingga di suatu tempat di atas Pasifik Selatan, pesawat B-17 yang bernama Flying Fortress hilang tanpa jangkauan radio. Bahan bakar hampir habis, sehingga mereka membuang pesawat mereka ke laut. Selama hampir sebulan, Kapten Eddie dan rekan-rekannya melawan air, cuaca, dan begitu teriknya matahari. Mereka menghabiskan malam tanpa tidur sambil mundur saat ada hiu raksasa yang menabrak rakit mereka. Rakit terbesar berukuran 9 kali 5, namun dari semua musuh mereka di laut pada waktu itu, terdapat satu musuh yang sangat tangguh, yaitu kelaparan. 8 hari kemudian, persediaan makanan mereka habis dan atau hancur oleh air asin. Butuh keajaiban untuk bisa survive, untuk bisa bertahan di tengah kondisi seperti itu. Dan keajaiban pun terjadi, Bapak Ibu sekalian. Seorang yang bernama William Cherry, yang merupakan pilot B-17, menggunakan Kapten Eddie, dan dia membacakannya dalam sebuah kebaktian sore hari. Dan kami mengakhirinya dengan doa memohon keselamatan dan menaikkan sebuah himne pujian. Ada sedikit percakapan terjadi, tetapi mereda karena panas yang begitu menyengat. Namun seorang rekan lain dari Kapten Eddie, yakni Rickenbacker, dia berbicara. Sesuatu mendarat di kepala saya. Saya tahu itu camar laut. Entah bagaimana saya tahu, saya hanya tahu, semua orang juga tahu. Tak seorang pun berkata sepatah kata pun, tetapi mengintip dari balik pinggiran topi saya tanpa menggerakkan kepala. Saya bisa melihat ekspresi di wajah mereka. Mereka terus menatap camar itu. Camar itu berarti makanan bagi kita. Jadi jika saya bisa menangkapnya, itu bisa kita makan. Kemudian Kapten Eddie menangkap camar itu. Dagingnya dimakan, lalu ususnya digunakan sebagai umpan untuk menangkap ikan. Mereka pun akhirnya diselamatkan dan harapan mereka diperbaharui, tetapi seperti diperbarui karena ada seekor camar laut yang sendirian, yang tidak seperti biasanya berada ratusan mil dari daratan, mempersembahkan dirinya itu seperti sebagai korban. Dan Anda tahu Kapten Eddie berhasil, dan sekarang Anda juga tahu bahwa dia tidak pernah lupa, karena setiap Jumat sore menjelang matahari terbenam di hamparan sepi di sepanjang pantai timur Florida, Anda bisa melihat seorang pria tua berjalan, berambut putih, beralis lebat, sedikit membungkuk. Embernya yang penuh dengan udang dimaksudkan untuk memberi makan burung camar, untuk mengenang seekor camar yang pada suatu hari yang telah lama berlalu memberikan dirinya tanpa perlawanan bagaikan mana di padang gurun.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana seorang yang hampir mati kelaparan, namun ada seekor burung camar yang datang secara tidak terduga, memberikan dirinya tanpa perlawanan, dan mereka bisa selamat. Dia tidak pernah melupakan kisah ini. Dia tidak pernah melupakan hal ini di masa lalu itu. Justru ia mengenang burung itu dengan memberikan makanan kepada camar yang lain yang berada di pantai timur di Florida. Bagaimana dengan kita? Apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita itu melebihi apapun. Kalau saja Edi bisa mengenang burung camar itu, bagaimana mungkin kita tidak mengenang dan melihat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Allah yang selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Allah yang selalu menyertai setiap umatnya. Allah yang setia. Jangan sampai kita melupakan tangan kasih-Nya dan kuasa-Nya yang begitu nyata menyertai hidup kita. Mari kita selalu belajar untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kisah-kisah kita bersama dengan Tuhan. Apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Kiranya itu menjadi sebuah kisah yang membawa kita untuk makin melihat dan mengenal siapa Tuhan kita. Dan membawa kita itu mau taat sama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bukan membalasnya dengan hal-hal yang tidak seharusnya. Bapak Ibu sekalian, kiranya melalui perenungan ini kita boleh kembali diingatkan akan kebaikan Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita. Kita bisa flashback, kita remind, kita ingat kembali apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kiranya ketika kita mengingat segala kebaikan Tuhan, kita bisa menemukan dan mengenal siapa Allah itu. Dan kita bisa belajar untuk taat kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Ketika kami melihat ke belakang hidup kami sampai saat ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena hebat kami, bukan karena kami mampu, tapi semua karena Tuhan. Untuk itu ajar kami ya Tuhan, untuk selalu menghargai Tuhan, untuk selalu mau taat sama Tuhan dan bersyukur atas apa yang Tuhan kasih kepada kami, atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan kiranya melalui renungan ini diingat kembali oleh hal itu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami, dan kami boleh menikmati istirahat kami malam hari ini. Dan besok pagi Tuhan boleh izinkan kami untuk bangun dengan tubuh yang sehat, supaya kami juga bisa menyelesaikan tanggung jawab kami, aktivitas kami di sepanjang hari esok. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, silakan saat-saat itu.